Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Pak Irjen, serta beberapa pimpinan tinggi di Kementerian Hukum. Hari ini kita akan bersama teman-teman media, kita akan melakukan press release atau konferensi pers terkait dengan capaian kinerja, dan baru saja kita lakukan soft launching untuk Super App Kementerian Hukum. Saya persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan beberapa statement tentang acara hari ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah tadi sudah selesai penutupan refleksi akhir tahun yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum yang berlangsung beberapa hari ya untuk melakukan evaluasi kinerja. Sebuah kebanggaan dan kesyukuran bagi saya selaku Menteri Hukum bersama Pak Wamen dan seluruh teman-teman jajaran Pimpi Madya di lingkungan Kementerian Hukum. Progres capaiannya luar biasa dan juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kita jadikan dasar untuk pelaksanaan tugas di tahun 2025 yang akan datang. Secara umum nanti datanya akan dibagikan oleh Pak Yadi, tapi intinya ini bisa dilihat dari capaian-capaian yang ada, inilah yang kita capai ya. Tetapi ada satu hal yang hari bersejarah bagi Kementerian Hukum, dan ini bagi, saya rasa bagi Republik Indonesia juga bisa dijadikan sebuah momentum ya, di mana Bapak Presiden selalu mendengungkan soal digitalisasi layanan. Alhamdulillah tadi sudah soft launching Super Apps Kementerian Hukum dengan nama pasti dengan jempol. Insya Allah seluruh layanan nanti tiap hari akan terus kita update untuk mengintegrasikan satu-satu layanan ke dalam Super Apps. Kita harapkan nanti di pertengahan pertengahan tahun depan, di bulan Juni atau Juli, itu nanti akan semuanya terintegrasi, hampir kurang lebih sekitar 450 layanan. Itu akan terintegrasi dalam satu Super Apps Kementerian Hukum. Bagi layanan publik, belum lagi nanti layanan yang bersifatnya internal ya, itu di Sekretariatan Jenderal terkait dengan promosi ataupun jenjang karir, merit system, itu yang akan kita lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh teman-teman media atas dukungannya selama ini. Saya ucapkan terima kasih, dan yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, dan selamat menyongsong masuki tahun baru 2025. Rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Silakan, ada yang ingin ditanyakan terkait ya? Oh, silakan. Pasti yang lain. Izin Bapak, saya dari kompas.com. Tadi kan memang sudah ada rapat koordinasi yang mungkin dalam satu rapat ini tadi ada penyampaian atau ada diskusi nggak sih Pak soal pencapaian misalkan hukum? Kita kan banyak dalam setahun kemarin kan banyak ya produk hukum yang akhirnya ada yang disahkan, ada yang baru dari RUU, sudah jadi RUU, ada dari putusan MK, sekarang ada perubahan. Nantinya ke depan prosesnya akan seperti apa sih Pak? Apakah ada beberapa yang menjadi mungkin jadi perhatian? Misalkan kayak kemarin ada Perpol 1025 itu kan ada putusan MK ya, juga ada pertentangan dan masih jadi polemik. Masih itu nanti ke depan seperti apa sih Pak? Itu dulu, terima kasih. Saya rasakan tetap berlangsung seperti biasa ya. Proses pembentukan undang-undang itu kan dia mengikuti dari perencanaan dari undang-undang terkait dengan RPJP kita ya. Nah, karena di situ ada pembangunan hukumnya. Produk legislasi kita hadirkan dari sana, dari sisi pemerintah. DPR juga sama, mereka punya rencana strategis. Karena itu nanti ke depannya terlepas dari putusan MK, kan pemerintah selama ini tidak ada masalah dengan putusan MK. Tetap ikut kan? Bahwa ada dinamika yang berkembang terkait dengan perbedaan cara memandang putusan MK, itu biasa-biasa saja, tidak usah diperdebatkan. Seperti saya dengan Prof. Mahfud berbeda pandangan kalau terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap sebuah putusan MK. Itu kan biasa saja. Yang masalah itu kalau hakim Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan resmi terkait dengan sebuah putusan, menjelaskan kepada publik sehingga tidak perlu ada tafsir, itu soal lain. Jadi biasa saja, itu bagian dari demokratisasi kita ya. Berbeda pendapat bukan berarti sesuatu hal yang tidak baik. Saya selalu beranggapan bahwa yang namanya putusan MK, sekali lagi saya tegaskan, itu prospektif.
ya, prospektif berlaku yang akan datang, tidak berlaku mundur, ya. Dan itu juga sesuai undang-undang MK, ya kan? Soal ada yang berpendapat lain itu tidak ada masalah. Kita uji di publik, kita uji di pemerintahan, ya. Karena itu sebagai pembuat undang-undang bersama DPR, ya, kita punya hak untuk mengusulkan dan membahas bersama. DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang dan MK sebagai lembaga korektif ataupun yang kita sebut dengan negative legislation, itu tetap bisa menjalankan fungsinya masing-masing. Percayalah, semakin hari publik semakin kritis. Pemerintah dan DPR tentu akan menyesuaikan dinamika yang berkembang di masyarakat. Pak, untuk Perpres 1025 ini apakah sudah ada ucapan mungkin dari Bapak Presiden mau jadikan PPK atau seperti apa sih Pak turunannya nanti? Kemarin sudah disampaikan sama Pak Kapolri kan, apakah nanti dimasukkan di dalam Undang-Undang Polri hasil rekomendasi dari tim reformasi Polri juga masih akan kita bahas belum, ya. Berarti dari Pak Presiden belum ada tanggapan khusus terkait itu belum ada ya Pak? Saya tidak tahu kalau ada pembicaraan antara bersama dengan Pak Kapolri, ya. Tapi intinya ini harus diatur, tidak boleh tidak diatur, baik di undang-undang maupun di peraturan di bawahnya, ya. Baik, satu pertanyaan lagi, silakan. Selamat siang Bapak, saya Nanda Aprilia dari Kompas TV, masih satu keluarga. Ada tiga pertanyaan Pak sebenarnya, tapi isu ya Pak ya. Mau tanya soal aturan turunan yang tengah digodok sama pemerintah, aturan turunan untuk KUHP dan KUHAP, infonya ada 6 ya. Sejauh ini bagaimana update-nya? Sama halnya dengan kita ke Sumatera Pak ya, melihat kondisi di Sumatera saat ini. Kita tahu kan bagaimana dampak dari bencana banjir dan juga longsor. Katakanlah di sana mungkin ada berkas-berkas penting milik warga yang hilang, seperti berkas-berkas surat-suratan yang mungkin hilang. Ini bagaimana teknisnya Pak untuk menjadi solusi dari Bapak sendiri? Sama satu lagi pertanyaan dari rekan saya sebenarnya. Ini Pak untuk konfirmasi aja Pak terkait dengan isu arbitrase satelit Kemenhan itu seperti apa Pak yang bersama dengan Navajo yang dari Singapura? Satelit Kemenhan itu seperti apa ya? Navajo, benar. Itu seperti apa konfirmasinya sekarang? Terima kasih. Baik, kalau yang terkait KUHP nanti Pak Wamen yang jawab. Walaupun secara umum saya katakan sekarang proses penyusunan peraturan pelaksanaannya 2 PP dan 1 Perpres sekarang sudah berproses ya. Mudah-mudahan bisa selesai di akhir tahun. Nanti dijawab oleh Pak Wamen. Kemudian yang kedua soal kejadian bencana di Sumatera, Aceh dan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tiap hari kami selalu rapat koordinasi bersama lintas kementerian. Jadi intinya terhadap dokumen-dokumen nanti yang hilang mau KTP, kartu keluarga, ataupun ijazah, ataupun mungkin sertifikat, atau yang lain-lainnya seluruh dokumen pasti akan diberi fasilitas kepada pemerintah akan memberi fasilitas untuk itu. Ya. Kita masih lagi memikirkan yang saya ikuti karena kan ada nanti tanyakan ke Pak Mendagri kalau terkait dokumen kependudukan ya bukan ranah saya, atau kalau dokumen terkait ijazah nanti ke Kementerian Dikdasmen. Tapi yang pasti saat ini pemerintah lagi fokus untuk mengatasi soal hunian sementara dan hunian tetap, sekaligus soal logistik ya, pangan dan lain-lain sebagainya. Itu yang sementara dilakukan oleh pemerintah. Kalau untuk Navajo biarkan aja prosesnya berjalan karena kita menunggu semuanya ya. Pemerintah Indonesia juga lagi melakukan upaya terkait dengan kasus tersebut ya. Terima kasih Pak Wamen. Silakan. Sudah tadi. Saya kira untuk pelaksanaan KUHP itu ada 3 PP, 2 sudah diajukan, yaitu PP mengenai komutasi pidana dan keberlakuan hukum di dalam masyarakat. Kemudian terkait KUHP itu ada 2 PP dan 1 Perpres. Untuk 1 Perpres dan 1 PP tentang mekanisme keadilan restoratif itu sudah diharmonisasi. Sementara yang kita kejar adalah PP pelaksanaan KUHP. Mudah-mudahan sebelum 31 Desember sudah selesai. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya. Nanti untuk data ini akan kita bagikan ya. Terima kasih rekan-rekan semua. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.